Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan menyampaikan satu muhadharah, satu tema pembahasan yang berjudul Nasihat Indah bagi Anda yang futur setelah mengenal sunnah. Nasihat indah bagi Anda yang futur setelah mengenal sunnah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga ketika kita mendapatkan hidayah Islam, menjadi seorang muslim, beragama dengan agama Islam, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak menerima selain daripadanya. Allah berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama di luar daripada Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Iya. Maka hidayah untuk menerima Islam, menjadi seorang muslim adalah hidayah yang sangat besar. Dan di sana ada hidayah yang kedua yang tidak kalah besar dengan hidayah Islam. Itulah hidayah mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan sebagai sunni salafi, bukan syiah rafidhi. Ia dijadikan sebagai seseorang yang mengikuti sunnah, berada di atas manhaj salaf ahlus sunnah wal jamaah, bukan di atas pemahaman hizbiyah yang menyimpang dari kebenaran ahlul bid'ah wal furqah. Iya, sebagian ulama mengatakan ketika menafsirkan ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, kata mereka al-hidayatu hidayatan. Hidayah itu ada dua, hidayatun ila tariq wa hidayatun fit tariq. Hidayah menuju jalan, itulah hidayah Islam, dan hidayah di dalam jalan, yaitu berada di atas jalan yang lurus,
Itulah hidayah sunnah. Itulah hidayah sunnah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi ala nikmatil islami was sunnah. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat Islam dan nikmat sunnah. Nikmat Islam dan nikmat sunnah. Inilah yang pernah dinukilkan dari Imam Abul Aliyah Ar-Riyahi, dan beliau adalah salah satu dari kalangan tabi'in. Kata beliau, nikmatani, ada dua nikmat, la adari ayyuhuma a'zam atau afdal. Dua nikmat tersebut aku tidak tahu mana yang paling besar atau mana yang paling utama. Yang pertama, an hadani lil Islam, Allah memberikan hidayah kepadaku untuk memeluk Islam. Dan yang kedua, an asamani minar rafidhah, Allah menjaga diriku dari pemahaman menyimpang seperti Syiah Rafidhah. yakni memberikan hidayah kepadaku untuk menapaki sunnah dan jauh dari perkara-perkara bid'ah. Dan semisal dengan ini juga diucapkan oleh Imam Mujahid bin Jabr Al-Makki rahimahullahu ta'ala. Maka hidayah berada di atas sunnah adalah hidayah yang sangat besar, dan kita memohon agar diistiqomahkan berada di atas hidayah sunnah ini sampai ajal menjemput kita. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau pernah berkata, man mata alal islami was sunnah mata alal khairi kullih. Barang siapa yang meninggal di atas Islam dan sunnah, maka dia meninggal di atas kebaikan seluruhnya. Juga dikatakan oleh Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, kata beliau, tuba liman mata alal islami was sunnah. Sungguh amat beruntung orang yang meninggal di atas Islam dan sunnah. Dan Imam Ahmad pernah berdoa, Allahumma amitni alal islami was sunnah. Di antara doanya Imam Ahmad, ya Allah, wafatkanlah aku di atas Islam dan sunnah. Iya, ini menunjukkan betapa besarnya nikmat sunnah itu, berada di atas jalan sunnah yang digandengkan dengan nikmat Islam. Bagaimana tidak, sunnah ini memberikan cahaya bagi seseorang di dalam kehidupan seseorang, bahkan memberikan cahaya bagi dunia. Maka Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, ad-dunya kulluha mal'unah mudlimah. Dunia itu seluruhnya terlaknat, gelap, dan dijauhkan dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, illa kecuali ma tala'at alaihi syamsur risalah, kecuali bahagian dunia yang disinari oleh cahaya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa agungnya berada di atas sunnah Rasulullah, dan lihat betapa besarnya pengaruhnya terhadap kehidupan dunia seseorang. Iya, maka seseorang yang tidak mengenal sunnah, maka dia hidup di dalam kegelapan, dia akan hidup di dalam kesesatan. Iya, makanya masa sebelum diutusnya Rasulullah disebut dengan masa jahiliyah, disebut dengan zaman jahiliyah. Iya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal tersebut, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkannya, bahwa masa sebelum terutusnya Nabi adalah masa jahiliyah. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian setelahnya mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, baik yang Arabnya
maupun yang ajamnya, kemudian mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dua keistimewaan. Bukan hanya Quran yang diberikan kepada Nabi, tapi juga sunnah. Itulah makna dari sabda Nabi, ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat Nabi mulia dengan sunnah Nabi. Demikian pula orang-orang yang datang setelahnya akan dimuliakan dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau menyebut orang-orang yang datang berikutnya, yang datang setelahnya, yang beriman kepada beliau dalam keadaan mereka belum sempat melihat Rasulullah, disebut sebagai ikhwannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lawadittu anni laqitu ikhwani. Kata Nabi, sungguh aku sangat ingin berjumpa dengan ikhwanku. Ikhwanku, saudara-saudaraku. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, alasna ikhwanak? Ya Rasul, bukankah kami adalah ikhwannya engkau, saudara-saudara engkau? Qala antum ashabi. Kata Nabi, bukan, kalian para sahabatku. Ikhwani qaumun amanu bi walam yarawni. Tapi ikhwannya aku adalah mereka yang beriman kepadaku dalam keadaan mereka belum sempat melihat aku. Orang yang berada di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada hari ini dan sampai pada hari kiamat disebut sebagai ikhwanur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah saudara-saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, ya, seseorang yang ketika berada di atas jalan sunnah, maka dia dituntut untuk istiqamah di atasnya. Ya, dituntut untuk berada di atas jalan sunnah dan dia istiqamah di dalamnya. Ya, karena apa? Nikmat sunnah itu nikmat yang sangat besar dan kita wajib untuk menjaganya. Ya, karena tidak semua orang mendapatkan hidayah ini. Kita walhamdulillah dengan kekurangan yang banyak yang ada pada diri kita. Kita bukan orang Arab, ya. Kita bukan orang-orang yang fasih berbahasa Arab. Kita jauh dari kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi ketika kita melihat berada di atas hidayah sunnah, maka ini nikmat yang sangat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sementara ya tidak sedikit di antara kaum muslimin ya yang dijauhkan dari sunnah. Dia banyak bergelimangan dengan perbuatan bid'ah, bahkan mungkin memusuhi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memusuhi dakwah sunnah dan menghalang-halangi orang dari dakwah yang mubarakah ini, berbuat makar terhadapnya. Ya, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sementara ketika Allah memilih kita untuk berada di atas jalan sunnah ini, ya, mendapat hidayah, tertarik dengan dakwah ini, kemudian istiqamah di dalamnya, bahkan menjadi pembela-pembelanya, maka ini nikmat yang besar yang wajib untuk kita syukuri. Ya, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Walaupun mungkin sebagian dari kita ada yang mengenal sunnah dan dia sudah berumur, ya, yang mungkin kata orang telat mendapatkan hidayah. Nah, tapi tetap kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa semoga kita diwafatkan di atas jalan kebenaran ini, jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentu kita tidak ragukan kebenarannya. Ya, tidak ada setelah kebenaran ini kecuali kebatilan. Itu keyakinan kita.
Itu akidah kita. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ya, seorang sunni, seorang ahlus sunnah hendaknya tidak henti-henti berdoa dan sering memanjatkan doa yang Nabi saja sering memanjatkan doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan, teguhkan hatiku berada di atas agamamu. Ini doa yang Rasulullah SAW tidak tinggalkan. Iya, padahal beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang berada di atas jaminan Allah, istiqamah sampai wafatnya. Nah, tetapi masih berdoa kepada Allah dengan doa yang seperti itu. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan untuk menjaga keistiqomahan ini hendaknya kita berada di atas jalan sunnah Rasulullah dengan mempelajari sunnah tersebut, berada di majelis-majelis ilmu, menuntut ilmu, kemudian mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bersabar untuk berada di atasnya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari perkara yang harus kita waspadai, para jamaah sekalian, setelah kita mengenal dakwah sunnah ini, kita harus waspadai yang namanya futur. Iya, futur setelah mengenal sunnah. Nah, dia sudah loyo, malas, tidak lagi bersemangat. Ya, baik itu dalam majelis taklim, baik itu malas dalam mengamalkan sunnah, malas dalam beribadah, ya, tidak lagi bersemangat untuk berjalan atau bersama dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang semanhaj dan seakidah dengan dia. Nah, lebih senang bergaul dengan orang-orang yang jauh dari jalan sunnah. Ya, intinya ia berada dalam kondisi yang kurang semangat di dalam menjalankan sunnah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Futur itu sendiri artinya rasa malas dan lemah yang menghinggapi seseorang yang sebelumnya dia rajin, semangat, ya, di dalam beribadah, di dalam mengaji dan seterusnya. Kemudian futur itu menghinggapi dirinya. Ya. Dan ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah, penyakit yang tidak jarang menimpa para penuntut ilmu, tidak jarang menimpa orang-orang yang berjalan di atas jalan sunnah Rasulullah. Ya, mereka pun bisa terkena penyakit yang seperti ini, para jamaah sekalian. Nah, karena memang untuk terus-menerus berada di atas ketaatan itu terkadang berat. Ya, ada pepatah Arab yang mengatakan dawamul hali minal muhal. Ya, tetap dalam suatu kondisi itu merupakan perkara yang mustahil. Ya, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan ini bisa menghinggapi siapa saja. Nah, hal yang terkadang hal tersebut menimpa, ya, bahkan oleh orang-orang yang berilmu, orang-orang yang punya ilmu, terkadang kena penyakit ini, penyakit futur. Nah, dan inilah yang diingatkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Rasulullah pernah bersabda, "Inna likulli amalin sirrah." Sesungguhnya setiap amalan itu ada masa semangatnya. Iya, masa semangat kuat-kuat beramal. Wa inna likulli syirratin fatrah. Dan ingat, di setiap masa semangat ada masa futur, ada masa malas. Itu mesti akan menimpa, kata Nabi. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Nah, kemudian Nabi sebutkan sebagai kunci untuk kita mengatasi futur tersebut. Siapa yang pada saat dia futur, dia tetap berada dan mengarah kepada sunnahku, ya, dia tidak tinggalkan secara totalitas, faqad ihtada, maka dialah yang mendapat petunjuk, wa aflaha, dan dia beruntung. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dalik faqad halak. Tapi siapa yang saat dia futur, saat dia malas, dia berpaling betul-betul jauh, dia tinggalkan semuanya, maka dialah yang akan binasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sebutkan solusinya, yaitu hendaknya dia tidak keluar dari jalan dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi tetap mengikuti jalan sunnah, jangan dia tinggalkan totalitas. Nah, dan sunnah Nabi dalam hal ini adalah dengan beribadah secara kontinu, ya, walaupun sedikit, tapi dia tidak tinggalkan itu, ya. Ini para jamaah sekalian, bukankah Nabi pernah menyatakan dalam sabdanya, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla, bahwa amalan yang paling dicinta sama Allah adalah amalan yang terus menerus, kontinu kau lakukan, meskipun apa? Meskipun sedikit. Tapi kalau kau terus menerus, maka itu yang terbaik. Ya, saat dia futur mungkin para hadirin yang dirahmati oleh Allah, dia mengurangi ibadahnya. Asalkan bukan ibadah yang wajib, ya, tapi mungkin ibadah-ibadah yang sunnah, ya. Tapi dia tidak tinggalkan sama sekali. Nah, apalagi menuju kepada perkara yang diharamkan, maksiat, kebid'ahan, maka ini kebinasaan para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Seorang misalnya tadinya rajin ta'lim tiap hari, tidak pernah absen, saat futur, ya, maka kuncinya jangan tinggalkan majelis ilmu secara total, ya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sehingga apa? Tidak pernah dia ta'lim selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ini khawatir orang yang seperti ini tidak bisa kembali lagi kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang pada saat dia futur misalnya, ya, yang tadinya dia ta'lim mungkin tiap hari, dia kurangi durasinya, ya, mungkin jadinya apa? Dalam 2 kali dalam 2 hari sekali misalnya, dalam 3 hari sekali misalnya, atau dalam sepekan sekali misalnya. Intinya jangan kau tinggalkan, ya. Apalagi kalau dia tinggalkan majelis sunnah, berpaling kepada majelis bid'ah misalnya, ya, atau majelis maksiat misalnya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini juga berlaku bagi amalan-amalan yang lainnya. Nah, dan usahakan para hadirin, kita itu punya amalan yang kontinu kita lakukan. Artinya begini, ada satu amalan, ya, yang kita itu tidak pernah tinggalkan, terus menerus kita lakukan. Misalnya, ya, ada orang punya kebiasaan baca Quran, ya, setiap hari, ya, dia baca Quran. Walaupun mungkin cuma 1 ayat, walaupun mungkin cuma 3 ayat, kebiasaan ini jangan ditinggalkan. Iya, kebiasaan ini jangan ditinggalkan. Dia kurangi boleh. Misalnya dia punya kebiasaan, ya, baca Quran itu sewaktu dia semangat, oh mungkin bisa sampai 1 juz, ya. Kemudian mungkin bisa setengah juz. Nah, ketika dia lagi futur, mungkin baca 3 ayat aja. Nah, lagi futur ini, ya, tidak masalah bagi dia. Futur itu akan menghinggapi dia, ya. Hendaknya dia punya amal yang rutinitas, terus menerus, kontinu, jangan kau tinggalkan. Atau misalnya ada orang punya kebiasaan, punya zikir pagi dan petang, ya, dia amalkan itu. Nah, jangan dia tinggalkan, ya. Kan zikir pagi petang itu banyak, ya. Ketika mungkin dia futur, ya, dia baca sebagiannya saja, ya, sebagian saja dari zikir-zikir tersebut yang menurutnya dilihat keutamaannya besar, misalnya Sayyidul Istighfar, dia tidak tinggalkan. Pagi petang dia baca itu terus, ya. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Intinya apa? Intinya dia punya amalan yang dia kontinu, dia tidak tinggalkan itu. Dia tidak tinggalkan itu. Misalnya, ya, dia punya amalan, kebiasaan tiap malam sebelum dia tidur, dia sholat witir dulu, ya. Dia masa semangatnya 3 rakaat. Tapi ketika futur mungkin dia kurangi jadi 1 rakaat, ya. Kalau dia malas juga, ya, mungkin bisa setelah sholat isya atau 2 rakaat setelah isya dia witir 1 rakaat misalnya. Asal jangan kau tinggalkan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ketika seseorang punya amalan
yang dia continue melakukannya, ini bisa membantu dia membakar amalan-amalan yang lain untuk dia kerjakan lagi suatu saat nanti. Ketika dia lagi futur, dia tinggalkan mungkin sebagian amalan-amalan itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mengabarkan di dalam hadisnya tersebut, ya, menunjukkan bahwa terkadang memang futur itu bisa menyeret seseorang. Bahkan kalau dia tidak antisipasi, bisa menyeret seseorang kepada maksiat, dan tidak jarang seperti itu. Tadinya Masya Allah, ikhwan terlihat mustaqim, penampilannya bagus sesuai sunnah, berjenggot cingkrang, ya. Kalau akhwatnya mungkin berhijab, bercadar, tapi karena futur, yang celakanya, ya, ketika habis semuanya. Nah, ketika dia pangkas semuanya, ya, isbal, kemudian apa? Ya, yang akhwatnya misalnya betul-betul dia lepas hijabnya. Subhanallah. Ini yang halak kata Nabi. Ini yang celaka yang seperti ini. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada yang seperti ini, ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Bahkan ada, ya, dikabarkan kepada kami ikhwan yang tadinya berada di atas jalan sunnah. Nah, kemudian kena syubhat, ya, keluar dari sunnah, bahkan lebih parahnya lagi murtad, keluar dari Islam. Itu ada itu. Ya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sampai murtad, keluar dari agama. Tadinya ikhwan, bahkan sempat hadir juga di majelis kita. Nah, ini seseorang tidak boleh merasa aman. Ya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penyakit futur ini penyakit yang harus kita waspadai. Nah, ketika menimpa kita, kita harus mengkondisikan diri kita. Ya, kita harus mengkondisikan diri kita. Nah, ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Apa sebab orang itu bisa futur? Ada banyak sebabnya. Ya, dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya dari sebab-sebab orang itu bisa futur, ya. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, adalah ketika iman mengalami penurunan. Ini banyak-banyaknya seperti ini. Ya, karena iman kita itu kan naik turun. Ya, ketika naik-naiknya itu iman, oh betul-betul semangat. Tapi ketika iman itu turun, ya, tidak semangat, malas. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini dikabarkan oleh baginda Nabi. Innal imana la yakhlaq, kata Nabi, fi jawfi ahadikum kama yakhlaqudz thawb. Sesungguhnya iman itu, ya, bisa menjadi usang pada diri seseorang sebagaimana pakaian itu pun bisa usang. Maka kata Nabi, fas'alullaha ayyujaddida imanakum. Maka mintalah kepada Allah, semoga supaya Allah terus memperbaharui iman kalian. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Makanya ketika seseorang berada di atas kondisi yang lagi lemah imannya, lagi turun-turunnya itu iman, ya, maka dia harus perbanyak, ya, mendengarkan hal-hal yang bisa memotivasi dia di dalam ibadah, ya, menjadi semangat lagi, menjadi kuat lagi. Dan nanti akan kita sebutkan obat-obat dari futur itu supaya kita bisa, ya, mengatasinya. Ini kita sebutkan sebab-sebabnya dulu. Yang kedua, ikhwani fiddin, di antara sebab futur setelah keimanan yang menurun, yang kedua adalah kelemahan diri kita. Ya, kelemahan diri di sini mencakup dua hal: lemah ilmu dan lemah kesabaran. Ya, ini juga faktor penyebab terjadinya futur. Lemah ilmu dan lemah kesabaran. Sementara, ya, tentu kita paham syubhat dan syahwat bertebaran di mana-mana. Untuk menghadapi syubhat kita butuh ilmu. Untuk menghadapi syahwat kita butuh kesabaran. Kalau kurang ilmu dan kesabaran kita, ini faktor terbesar di antara faktor besar yang bisa menyebabkan kita apa? Yang menyebabkan kita futur.
Nah, Rasulullah pernah menyatakan, istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kalian, tapi kalian tidak akan sanggup. Ya. Maksudnya apa para hadirin yang dirahmati oleh Allah? Istiqomah itu berat. Terkadang butuh pengorbanan, terkadang butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Butuh kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Istiqomah itu amalan berat. Sedangkan yang namanya hati itu lemah, syubhat itu menyambar-nyambar. Nah, maka ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, ya, kalau kita tidak mendidik diri kita di atas ilmu, tidak melatih kesabaran kita dengan memperbanyak puasa misalnya dan ibadah-ibadah yang lainnya untuk melatih kesabarannya, maka kita akan bisa futur. Ini sebab kedua. Ya. Sebab yang ketiga, terjebak dalam dosa. Terjebak dalam dosa sehingga membuat dia malas beribadah kepada Allah. Ya, karena salah satu sebab orang itu malas beribadah adalah dosa. Dosa itu memberatkan punggung kita sehingga untuk bangun beribadah itu berat. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Maka orang yang terjebak dalam dosa, ya, maka ini faktor besar yang menyebabkan dia futur, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa itu mempengaruhi hati seseorang. Dan hati itu penggerak seseorang untuk beribadah. Kalau hati sudah rusak karena pengaruh dosa, maka akan futur. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang keempat, dari faktor penyebab terjadinya futur, terlalu lama tenggelam dalam dunia. Terlalu lama tenggelam dalam dunia. Iya. Sehingga dia sulit keluar, ya, sulit untuk mengatasinya, tergila-gila dengannya, ya, sehingga dia betul-betul jauh dari ibadah, jauh dari agama. Tenggelam dia di dalam dunia. Terus dia kejar dunia itu, tiada henti-hentinya. Dan dunia itu sifatnya semakin kita kejar, semakin jauh lari. Semakin kita kuat, semakin jauh dia. Begitu sifatnya. Sehingga dia bisa mengungkung seseorang, mengurung seseorang, menjerat seseorang sehingga dia tidak bisa keluar darinya. Iya. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allah. Subhanallah. Para sahabat saja, ya, ketika jauh dari majelis Rasulullah, ya, kemudian sibuk dengan dunianya, mereka saja bisa futur terkadang. Itu sahabat, apalagi kita. Dalam hadis Handalah, ya, disebutkan ceritanya bahwa Handalah radhiyallahu an pernah berjalan seraya mengatakan nafaqah Handalah, nafaqah Handalah. Handalah telah berbuat kemunafikan. Handalah telah berbuat kemunafikan. Kenapa? Ya, maka beliau pun mengatakan, ya Rasulullah, kalau kami berada di dekatmu, mendengarkan nasihat-nasihatmu, ya, kau mengingatkan kami tentang surga, tentang neraka, maka seakan-akan kami bisa melihat surga dan neraka itu secara langsung. Kata sahabat Handalah. Tapi ya Rasul, saat kami pulang, berkumpul lagi bersama keluarga kami, ya, bergulat lagi dengan dagangan kami, dengan jualan kami, dengan dunia kami jadi lupa ya Rasulullah. Coba, itu sahabat itu. Nah, dan disebutkan dalam riwayat Abu Bakar pun merasakan yang demikian. Sampai Abu Bakar yang keimanannya kata Nabi tidak bisa disaingi oleh keimanan seluruh penghuni dunia ini kalau dibandingkan dengan imannya Abu Bakar. Iya. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah bersabda, "Walladhi nafsi biyadi." Demi yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah. "In law tadumuna ala ma taquluna indi." Andaikan kalian, ya, terus menerus persis seperti kalian berada di tengah-tengahku, berada di sisiku, ya, dalam kehidupan kalian seperti itu terus, ya, la safahatkumul malaikah ala furusikum wa fi turukikum. Niscaya malaikat itu turun kepada kalian, langsung menyalam-nyalami kalian, baik di tempat tidur kalian atau di jalan-jalan kalian. Sudah kalian selamat, sudah nggak ada lagi, surga sudah. Malaikat turun selamati, salam-salam sama kalian. Kata Nabi, walakin ya Handalah sa'atan sa'ah.
Akan tetapi wahai Hanzalah, sesaat dan sesaat, sesekali dan sesekali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan jelaskan nanti apa maknanya itu. Nah, ini ikhwani fillah, cuman pada intinya kita bisa melihat terlalu lama tenggelam dalam perkara dunia ini bisa membuat orang futur. Terlalu lama dia tidak ngaji. Nah, karena sibuk dengan dunianya, ya, sibuk dengan pergaulannya, ya, akhirnya dia tinggalkan pergaulan dengan orang-orang saleh. Nah, dia lebih memilih dengan pergaulannya dengan orang-orang yang saleh. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka itu, ya, hal yang menyebabkan dia futur. Nah, jadi apa tadi? 4 sebab orang bisa futur. Yang pertama apa? Iman lagi turun. Yang kedua, kelemahan diri, mencakup lemah ilmu dan lemah kesabaran. Yang ketiga, terjebak dalam dosa. Yang keempat, terlalu lama tenggelam dalam urusan dunia. Bukan dilarang orang berada dalam dunia, benar dilarang. Tapi kalau terlalu lama, ya, dia tinggalkan majelis, dia tinggalkan bergaul dengan orang soleh, bisa futur. Ya, bisa futur. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Dan ingat, yang namanya futur itu, orang bisa futur itu ndak ujuk-ujuk langsung futur. Ndak situ sini langsung futur. Tapi futurnya itu bertahap. Ya, awalnya begini dulu, nanti tambah jauh, pelan-pelan. Dan setan itu pandai menggoda manusia untuk meninggalkan ketaatan sedikit demi sedikit, meninggalkan sunnah sedikit demi sedikit. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 sebab pokok orang itu bisa futur, harus kita waspadai. Nah, dan tandanya orang futur jelas, malas mengaji, malas baca Quran, malas dengar ta'lim, malas beribadah, malas menghidupkan sunnah. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sudah malas dalam menjalankan ibadah yang wajib. Ini sudah berbahaya. Ya, ini sudah apa? Berbahaya. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk kita mengatasi futur ini? Ya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, terlebih lagi kalau futurnya sudah parah, yang mengarah kepada kelalaian, yang mengarah kepada maksiat, melakukan dosa, bid'ah. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka, ya, seseorang untuk mengatasi futur yang seperti ini hendaknya banyak-banyak istighfar dan taubat kepada Allah. Ya, kalau dia merasa dirinya futur, malas, banyak-banyak langsung istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ulang-ulangi itu. Ya. Kemudian sadari bahwa kita ini banyak dosa, ya, banyak kesalahan, banyak kelalaian. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, terlebih lagi kalau dia futurnya sudah mengarah kepada maksiat, harus lebih banyak lagi beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwani fiddin. Kenapa? Karena maksiat kepada Allah yang dia lakukan, harus segera dia kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Dan Allah cinta kepada hamba yang senantiasa bertaubat kepadanya. Lallahu asyaddu faraha bitaubati abdi. Allah lebih bergembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang yang dia kehilangan ontanya itu. Ya, kemudian dia cari-cari, ya, di situ ada perbekalannya, dia tidak temukan, akhirnya dia sudah pasrah. Dia tertidur, pas dia bangun dia temukan ontanya berikut perbekalan. Senangnya dia dengan hal tersebut. Nah, maka kata Nabi, Allah lebih senang dengan taubat hambanya dari orang tersebut. Iya. Maka ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, segera istighfar, segera taubat, jangan tunda-tunda lagi. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini hal yang pertama yang mesti kita lakukan saat kita merasa diri futur, saat kita merasa diri kurang semangat, malas, maka banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat. Barangkali kita futur karena berdosa. Sebab-sebabnya tadi, ya kan? Barangkali kita futur karena dosa. Barangkali kita futur karena terlalu banyak tenggelam dalam urusan dunia. Barangkali kita futur karena iman kita lagi turun. Barangkali kita futur karena lemah ilmu dan kesabaran kita.
Maka banyak-banyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua, untuk bisa mengatasi futur ini, ya, jangan berlebih-lebihan dalam beribadah. Ya, seseorang boleh semangat dalam beribadah, ya, tetapi semangat yang harus dibangun di atas ilmu. Ya, orang kalau beribadah pelan-pelan, ya, jangan langsung kenceng dia dalam beribadah, langsung yang paling tinggi diambil ibadah itu, jangan. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kenapa? Karena kalau misalnya seseorang itu, ya, imannya masih belum terlalu kuat, semangatnya kuat, ini tidak sinkron antara imannya yang belum kuat dengan amalannya yang terlalu banyak, yang terlalu besar, nanti bisa futur. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, makanya ikhwani fiddin a'azani Allah, Rasulullah pernah bersabda, "Alaikum minal amali ma tutiqun." Hendaknya kalian beramal sesuai kemampuan kalian. Fa innallaha la yamal hatta tamallu. Karena Allah itu tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Dan Nabi pernah mengingatkan, walay yushadad dina ahadun illa ghalaba. Dan tidaklah seseorang memberat-beratkan dirinya dalam beragama kecuali pasti dia akan terkalahkan. Iya, ini yang pernah diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya. Abdullah bin Amr bin Al-As pernah menikahi seorang wanita Quraisy, tapi beliau tidak pernah mendatangi istrinya. Kenapa? Karena sibuk puasa dan sholat malam. Akhirnya, ya, hal tersebut disebutkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kuatnya dia berpuasa sahabat Abdullah bin Amr ini. Maka dipanggil oleh Nabi. Kata Nabi nasihati, som min kulli syahrin salasati ayyam. Wahai Abdullah, kamu puasa dalam sebulan 3 hari saja, jangan tiap hari. Ya, kata Nabi. Maka Abdullah bin Amr berkata, inni utiqu aktsara min dzalik. Ya Rasul, aku mampu lebih daripada itu. Ya. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuntunkan yang lebih. Kalau begitu puasa, ya, dalam sepekan 2 kali, Senin Kamis. Abdullah bin Amr mengatakan, ya Rasul, aku mampu lebih daripada itu. Aku mampu lebih daripada itu. Akhirnya kata Rasul, kalau begitu berpuasalah sehari, kemudian sehari berikutnya buka. Puasanya Nabi Daud. Abdullah mengatakan, ya Rasul, aku mampu lebih daripada itu. Lihat semangatnya beliau. Ya, kata Nabi, tidak ada yang lebih bagus dari puasanya Nabi Daud. Kalau kamu mau yang paling tinggi, ya puasanya Nabi Daud. Tidak ada yang lebih bagus daripada itu. Akhirnya beliau jalankan itu. Tapi ingat, disebutkan bahwa Abdullah bin Amr pada saat dia sudah tua, ya, dia mengatakan, andaikan saya mengambil apa yang disebutkan oleh Rasul sebelumnya, puasa 3 hari dalam sebulan, atau puasa 2 hari dalam sepekan. Coba, karena pada saat beliau sudah tua, beliau tidak sanggup lagi, berat bagi beliau. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, ini pelajaran bagi seseorang. Ya, disebutkan juga, ya, bahwasanya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi ada tali yang terikat di antara 2 tiang di Masjid Nabawi. Ketika Nabi SAW datang, Nabi lihat, Nabi tanya, ma hadzal jabal? Ini tali apa ini? Maka, ya, sahabat menjawab, ya Rasul, ini tali milik Zainab. Untuk apa? Kata Rasul, kata para sahabat, ya Rasulullah, dia gunakan tali ini, ya, kalau misalnya dia lagi sholat, kemudian dia kurang semangat sholat, dia bisa bergelantungan di tali itu, supaya dia bisa tetap sholat. Ya, maka mendengarkan itu Rasulullah bersabda, coba lihat, liyusalli ahadukum nasyatahu. Hendaknya seorang dari kalian itu sholat, ya, sesuai dengan apa? Semangatnya, sesuai dengan kemampuannya. Fa idza fatara falyaqud. Kalau dia lagi capek, ya duduk saja. Tidak perlu bergelantungan seperti itu. Ya, kemudian kata Nabi, inna ahabbal a'mali ilallah ma dawama alaihi sahibuh wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang pelakunya terus-menerus kontinu walaupun sedikit. Tidak perlu besar-besar. Ini ikhwani fiddin. Dan ingat kisahnya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu saat melihat saudaranya Abu Darda. Ya.
melihat saudaranya Abu Darda yang begitu hebatnya dalam beribadah. Sampai istrinya Ummu Darda ya sudah tidak terurus lagi. Salman melihat ya penampilannya Ummu Darda begitu. Kenapa? Ya wahai Ummu Darda, kata Ummu Darda, sesungguhnya saudaramu tidak ada kebutuhannya lagi terhadap perempuan. Kata Ummu Darda. Akhirnya Salman Al-Farisi ingin memberikan pelajaran kepada Abu Darda. Suatu hari beliau pun berkunjung ke rumahnya Abu Darda. Ya. Kemudian ketika itu Abu Darda ya datang saudaranya Salman, dihidangkan makanan di siang hari. Ya. Kemudian pada saat ya Abu Darda mengatakan, silahkan makan wahai saudaraku. Ya. Kata Salman, kenapa kau tidak makan? Kata Abu Darda, aku puasa. Kata Salman, aku tidak mau makan sampai kau makan. Akhirnya Abu Darda membatalkan puasanya ketika itu. Puasa sunnah. Puasa sunnah. Nah, akhirnya dia tidak berpuasa ketika itu karena menghormati Salman Al-Farisi. Di malam hari dia bermalam di situ. Ya. Ini Abu Darda di awal malam dia sudah mau sholat malam. Ya, pada saat dia mau berdiri ditarik tangannya oleh Salman. Ya, belum saatnya, nanti dulu. Ya. Tidak beberapa lama mau bangun lagi Abu Darda, ditarik lagi tangannya oleh Salman. Belum saatnya, nanti dulu. Tidur aja dulu. Ya. Beberapa jam berikutnya bangun lagi, ditarik lagi oleh Salman. Sampai akhirnya beliau pun tertidur ketika itu. Di sepertiga malam terakhir Salman bangun. Dibangunkan saudaranya di Abu Darda. Kata beliau, inilah saatnya kita sholat malam. Nah, maka akhirnya kejadian itu membuat aneh. Apa Abu Darda ini, kenapa saudaraku ini seakan-akan aku dilarang ibadah? Ya, maka beliau mengatakan, ya kata Salman, inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li jasadika 'alaika haqqan wa inna li zaujatika 'alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Kata Nabi SAW, kata Salman Al-Farisi, sesungguhnya Tuhanmu ada hakmu yang wajib kau jalankan terhadapnya. Badanmu juga ada haknya yang wajib kau tunaikan. Istrimu juga ada haknya yang wajib kau tunaikan. Maka berikanlah orang-orang yang punya hak tersebut haknya mereka masing-masing. Jangan kau fokus hanya kepada satu hak sementara menelantarkan hak yang lain. Ini Salman Al-Farisi berkata seperti ini. Akhirnya sampailah itu kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah memuji Salman Al-Farisi. Beribadah itu ya tidak usah terlalu kencang-kencang. Ya, sesuai kemampuan saja. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Tidak malas, bukan malas. Ya, tetapi jangan terlalu kencang dalam beribadah itu. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Kemudian di antara yang bisa mengobati futur, ikhwani fiddin, di antaranya ya kita tidak mengapa di sela-sela ibadah kita, di sela-sela taklim kita, di sela-sela ya kajian kita melakukan hiburan-hiburan yang boleh. Ya, ini juga di antara yang bisa mengobati futur. Ya, kita bisa jalan-jalan bersama keluarga kita, bersama sahabat-sahabat kita, bersama teman-teman kita misalnya. Ya, asalkan bukan hiburan maksiat. Ya, asalkan bukan hiburan yang melalaikan. Nah, itulah makna dari sabda Nabi tadi kepada Hamdalah. Apa kata beliau? Walakin ya Hamdalah sa'atan sa'ah. Akan tetapi wahai Hamdalah, sesaat dan sesaat. Artinya apa? Ada saatnya kita beribadah, ada saatnya mungkin kita ya semacam refreshing. Ya. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Dan demikian yang dilakukan oleh para ulama kita. Terkadang mereka sibukkan ya para penuntut ilmu dengan ilmu, kajian, tapi di satu sisi mereka juga kadang mengajak mereka untuk refreshing. Itu bisa mengobati futur kata para ulama. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ini dari hal-hal yang sesekali kita lakukan. Ya, jangan juga hiburan tiap hari. Ya, hiburan tiap pekan. Nah, itu melalaikan. Tapi kalau misalnya dalam setahun dia bisa atur masa hiburannya, masa liburannya, ya, dia terkadang datang kemana atau terkadang dia refreshing ke suatu tempat bersama keluarga atau bersama teman-teman. Ini dari hal yang baik. Ya, dari hal yang bagus. Itu disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang bisa mengatasi dan dari obat futur, yang bisa mengatasi futur adalah hendaknya kita jangan salah memilih teman.
Ini hati-hati ikhwani fiddin. Ya, orang kalau salah memilih teman, salah bergaul, ya, ini dari perkara yang bisa menyebabkan dia jauh keluar menyimpang. Ya. Ini ikhwani fiddin. Nabi saja Allah perintahkan apa? Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu wahai Muhammad. Bersama siapa? Bersama orang-orang yang beribadah kepada Tuhan mereka, ya, di pagi dan petang hari. Sabarkan diri kita untuk bergaul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang berada di atas jalan sunnah. Sabarkan. Ya, walaupun mungkin kadang kurang menarik, tidak ada bahasan bisnisnya mungkin, ya, yang ada cuman ilmu misalnya, ya. Sabarkan dirimu di atas itu. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kenapa? Itulah teman yang nanti akan memberikan manfaat. Sedangkan teman, ya, yang nanti hanya akan melalaikan kita menyesal di hari kiamat. Itu yang Allah firmankan dalam Quran. Yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi. Hari tatkala seseorang yang zalim menggigit kedua tangannya. Yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Dia berkata, duhai, sekiranya kenapa aku dahulu tidak menjadikan jalanku bersama jalannya Rasulullah, tidak mengikuti jalan sunnahnya Rasulullah. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai, betapa celakanya aku. Kenapa aku tidak menjadikan si fulan sebagai kekasihku, sebagai teman dekatku? Kenapa dulu justru aku menjadikan si Alan sebagai temanku? Laqad adallani, padahal dia melalaikan aku, menyesatkan aku, ani dzikri, dari peringatan, dari mengingat Allah, idja'ani, setelah peringatan itu datang kepadaku. Hati-hati. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Teman itu bisa menyeret kita. Ya, Rasulullah pernah bersabda, la tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Ya. Jadi jangan jadikan teman karib, ya, sahabat karib, ya, orang-orang yang tidak beres. Kalau hanya sekedar kenal saja tidak ada masalah, ya, di jalan berteguran, tapi ya bukan dijadikan sebagai teman karib. Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum may yukhalil. Orang itu bersama dengan agama teman dekatnya, maka hendaknya dia pandai selektif dalam memilih siapa yang menjadi teman dekatnya. Kemudian berikutnya, yang ringkas saja, jangan remehkan yang namanya dosa-dosa kecil. Orang terkadang kalau sudah futur meremehkan dosa-dosa kecil. Iya, ini bahaya ikhwani fiddin. Orang kalau berbuat dosa, nukitat fihi nuktatun sauda, akan dititikkan dalam dirinya satu titik hitam. Iya. Kalau dia kembali mengulanginya, ditambah lagi titik hitam. Ya, tidak akan bisa titik hitam itu hilang kecuali dengan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaknya kita jangan melihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kita berbuat dosa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sahabat Anas bin Malik pernah mengatakan, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r wa in kunna lana'udduha ala ahdi Rasulullah sallallahu minal mubiqat. Sungguh kalian melakukan suatu dosa, kalian anggap dosa itu lebih tipis dari sehelai rambut, padahal kami dulu memandangnya pada zaman Nabi sebagai hal yang membinasakan. Ya, dosa itu, ya, walaupun kecil bisa membuat hafalan lupa, bisa membuat, ya, pengaruh-pengaruh iman di dalam diri, pengaruh-pengaruh kebaikan dalam hati menjadi berkurang. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Dan yang terakhir sekali, perbanyak doa agar bisa terus bersemangat, ya, minta pertolongan kepada Allah, wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah, wala ta'jaz, dan jangan pernah merasa lemah, ya, karena sesungguhnya kita butuh Allah. Kita bisa mendapat hidayah istiqomah itu dengan jalannya Allah Subhanahu wa taala. Laulallah ma sallaina. Kalau bukan karena Allah kita tidak bisa salat. Laulallah ma tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah kita tidak bisa bersedekah.
laulallah mahtadaina. Kalau bukan karena Allah kita tidak akan bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami paparkan terkait dengan nasihat indah bagi Anda yang futur setelah mengenal sunnah. Jazakumullahu khairan. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.